deh. Kenapa? Gak ada jalan baiknya. Kan ku bilang di bagian batu ku selesaikan kan. Ngapain kan tahan lagi? Sejumlah debt kolektor mengadang satu mobil yang dikemudikan seorang wanita di Jalan Cokroaminoto, Kisaran Asahan. Pelaku menyuruh pengemudi keluar dari mobil. Bahkan seorang pelaku merampas kunci mobil korban sehingga terjadi perdebatan antar keduanya. Belakangan, pelaku meminta uang 15 juta rupiah kepada korban agar mobilnya tidak ditarik, namun korban menolak. Ada aku di dalam! Kamu jangan tinggal dia! Kamu nyata! Ada aku di dalam! Keributan pun terjadi hingga malam hari. Korban tak terima mobilnya ditarik paksa lantaran ada anggota keluarganya di dalam mobil. Namun pelaku menarik paksa kendaraan korban dengan mendatangkan mobil derek. Atas laporan korban, tim unit Jatan Ras Satreskrim Polres Asahan menangkap 6 pelaku. Serta keluarganya itu dihadang secara paksa oleh juga TSK yang mengaku sebagai debt collector dari finance. Kemudian juga tersangka menyuruh korban untuk keluar dari mobilnya dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah menunggak pembayaran kredit selama 4 tahun. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis atas perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Jangan pakai kekerasan. Jangan. Seorang pria diduga ahli waris terlibat kericuhan dengan pihak keamanan kawasan industri Delta Mas Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria ini sempat berusaha mengadang alat berat yang akan membongkar blokade jalan. Untuk melerai keributan, polisi terpaksa memberi tembakan peringatan beberapa kali ke udara. Polisi pun akhirnya mengamankan pelaku untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Polisi menyebut kericuhan berawal saat petugas yang hendak membongkar blokade jalan tiba-tiba dihalang-halang oleh sekelompok ormas. Blokade jalan dilakukan lantaran ahli waris merasa keberatan adanya pembangunan di lahan yang dianggap masih bersengketa. Bermula dari peristiwa ada pembangunan, kemudian ada salah satu dari ahli waris mencoba menghentikan proses pembangunan. Tapi sudah kita amankan, sudah kita bawa ke kantor. Prinsipnya kita menangani perkara karena mereka saling lapor, ada berkaitan dengan penyerobotan tanah dan perbuatan tidak menyenangkan. Konflik berkepanjangan di kawasan industri Kota Delta Mas kini masih dalam proses penyelidikan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Iya, memang Bayu saat ini pemerintah tengah semangat dan juga fokus ya, khususnya setelah Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto ini dengan komitmennya untuk memberantas premanisme yang ada di Indonesia yang melibatkan ormas ataupun organisasi masyarakat ya. Betul sekali, karena semakin kesini sepertinya semakin meresahkan ya. Betul. Saya lihat beberapa video ya di media sosial banyak tersebar, banyak sekali oknum-oknum tadi yang melakukan premanisme itu. Misalnya ya, ada orang yang memang membuat video di lokasi-lokasi umum gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah di dekat stasiun BNI City di Jakarta Pusat. Terus dikatakan sama oknum tersebut kayak sudah ada izin belum gitu kan. Padahal dari pihak pengelola pun bilang tidak ada sebenarnya yang mengharuskan seperti itu. Dan itu pun mungkin videonya juga bukan video syuting yang besar gitu. Ini saya cukup mengernyitkan dahi karena dulu sering sekali on cam di sana untuk membuat berita-berita seperti itu kan, kita buat grafis itu kan perlu lokasi-lokasi tempat-tempat umum seperti itu. Jadi ya waktu itu alhamdulillahnya lancar sih. Tapi kalau saya nggak kebayang kalau sekarang saya masih seperti itu terus ditanyakan sudah ada izin untuk tadi quote and quote premanisme tadi. Itu dari hal-hal kecil mungkin bisa dibilang ya, contoh yang menjurus pada premanisme yang melibatkan oknum-oknum tadi ya Bayu ya. Dan pemerintah juga tentunya sudah menindak tegas, terbukti di sejumlah wilayah ini keberadaan ormas yang merusakkan masyarakat juga sudah mendapatkan tindak lebih lanjut dari
pihak kepolisian begitu ya, agar ya masyarakat dapat merasa aman dan juga nyaman dalam berkehidupan sosial sehari-hari. Betul sekali. Kalau kita ingat juga kemarin dari Lebaran banyak sekali kita sampai jengah juga ya bacakan beritanya, karena banyak sekali berita-berita terkait orang yang minta THR gitu. Nah, itu dia. Padahal mereka tidak bekerja di perusahaan tersebut atau mungkin di usaha tersebut, karena toko juga dimintakan THR tadi gitu atau ya. bisa dikatakan pungli ya. Iya, hal-hal ya. seperti itu juga termasuknya premanisme gitu ya. Maka dari itu marilah kita selagi sehat ya, selagi masih punya umur dan masih bisa sanggup, yuk kita bekerja aja. Dengan cara yang halal ya. Dengan cara halal, berkarya. Betul karena sekali. manfaatnya bukan cuma buat diri kita, juga semakin lebih bisa menyalurkan skill-skill yang kita punya, juga untuk negara juga pastinya ada manfaatnya gitu. Betul sekali. Dan kita akan membahas lebih lengkap pemirsa terkait dengan upaya pemberantasan premanisme dalam program Sindo Today, program yang menghadirkan informasi terhangat hari ini. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana pemirsa, dan seperti biasa sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Apa saja? Ini dia. Premanisme berkedok ormas di sejumlah wilayah kian meresahkan, polisi diminta bertindak tegas. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, turut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Itu dia pemirsa, ragam informasi yang akan mengisi Sindo Today hari ini, dimulai dari informasi nasional sampai olahraga nanti akan kami hadirkan. Tapi kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu. Pemirsa, ini juga cukup meresahkan di mana Satlantas Polres Badung menangkap 2 WNA yang berjoget di atap mobil. Ya, atas aksinya itu pemirsa 2 WNA meminta maaf sementara pengemudi mobil ditilang. Inilah video amatir saat 2 warga negara asing berjoget di atas mobil saat melintas di kawasan Canggu, Badung, Bali. Jajaran Satlantas Polres Badung langsung memburu keberadaan mobil tersebut. 2 warga asing tersebut berkeluarga negaraan Inggris dan Kanada. Keduanya langsung meminta maaf atas tindakan yang diakui di bawah pengaruh minuman keras. Sementara sopir mobil yang mengaku disewa oleh kedua warga asing tersebut dikenakan sanksi tilang. Kita datangi, kita integrasi, memang mereka mengakui bahwa mereka sedang dalam pengaruh alkohol. Kalau yang mengendari, yang nyopir mobilnya itu siapa lagi? Yang nyopirnya mereka membayar, ya, jadi supir itu ada supir bayaran, supir sewaan untuk melayani mereka untuk menyupir ya selama berada di wilayah Kute lah, Kute Utara. Untuk mengurangi bule berulah, Pemprov Bali telah menerbitkan surat edaran nomor 7 tahun 2025 pada 24 Maret 2025 lalu. Surat edaran tersebut berisi kewajiban, larangan, serta sanksi bagi wisatawan asing. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pelajar menangis di hadapan orang tua usai tertangkap saat tawuran. Ya, para pelajar khawatir akan dikirim ke barak militer untuk pembinaan. Ulangin lagi ya. Jangan diulangi. Kasihan. Puluhan pelajar menangis di hadapan orang tua lantaran terancam masuk ke barak militer usai tertangkap saat tawuran. Sebelumnya, video viral beredar memperlihatkan puluhan pelajar tingkat SD dan SMP yang berada di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, terlibat aksi tawuran di perumahan pesona Lagun Tapos. Dalam sesi mediasi antara anak dan orang tua, siswa yang tertangkap terlibat tawuran menangis dan meminta maaf kepada orang tuanya. Sejumlah siswa yang terlibat tawuran akan dilakukan pembinaan di barak militer yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Depok. Ada beberapa anak SMP juga yang terlibat. Nah, untuk anak-anak SMP yang terlibat ini, ya kemarin juga kita sudah sampaikan bahwa di tanggal 2 Mei waktu Hari Pendidikan kita sudah MOU tuh dengan Kodim, dengan Kemenak, dengan Kadisdik Provinsi gitu ya, sama Dinas Pendidikan Kota Depok untuk ada pembinaan khusus terhadap anak-anak yang tidak disiplin ya. Sementara itu, pihak kepolisian akan melakukan penyuluhan ke sekolah dan meningkatkan patroli guna mencegah aksi tawuran kembali terulang.
Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, razia preman berkedok Pak Ogah atau juru parkir yang digelar Satpol PP Pemkot Jakarta Timur diwarnai perlawanan. Begitu pula razia preman pemirsa di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin, Jakarta Pusat. Mereka meresahkan pengguna jalan karena kerap meminta uang hingga puluhan ribu rupiah. Pemuda ini berupaya kabur dan melawan petugas Satpol PP saat terjaring razia preman di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, Rabu sore. Ia terus melawan untuk dibawa masuk ke mobil petugas. Pemuda ini diamankan setelah aksinya melakukan pungutan liar bermodus Pak Ogah di jalur putar balik mengganggu ketertiban. Ia pun dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Dalam razia, petugas Satpol PP juga menertibkan pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di trotoar Jalan Dr. Rajiman. Tentunya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat bahwa difungsikan sesuai fungsinya, bahwa trotoar itu hanya diperbolehkan untuk pejalan kaki. Seperti itu. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman berkedok juru parkir liar yang digelar petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, Jakarta Pusat. Para pelaku meresahkan pengguna jalan lantaran tidak segan-segan meminta uang secara paksa dengan jumlah yang tidak wajar mulai dari Rp30.000 hingga Rp60.000. Bervariasi ya, bervariasi, ada yang seperti itu, ada juga yang seikhlasnya. Makanya dari kemarin kita menunggu juga kalau ada korban, apalagi yang membuat viral, tentunya berharap membuat laporan. Pada razia kali ini petugas berhasil mengamankan 13 preman berkedok juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi merazia preman berkedok juru parkir liar di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Iya, 4 dari 7 orang yang ditangkap ditetapkan sebagai tersangka karena mengenakan atribut Dinas Perhubungan. Ya udah, itu aja. Bentar dulu. Enggak, bukan yang enggak. Saya menitip dulu. Udah, diam dulu, diam. Juru parkir liar ini menolak diamankan saat dirazia petugas Reskrim Polsek Cempaka Putih di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Meski sempat menolak, petugas berhasil memaksa jukir liar tersebut naik ke atas sepeda motor. Sejumlah jukir lainnya yang mengetahui adanya razia langsung kabur hingga ada yang bersembunyi di dalam pusat kuliner. Selain mengamankan jukir liar tidak berseragam, petugas juga mengamankan 4 jukir liar yang mengenakan atribut Dinas Perhubungan. Anehnya lagi, dari keempat jukir liar didapati tiket retribusi parkir berlogo Dinas Perhubungan Unit Pengelola Perparkiran. Telah mengamankan 7 orang juru parkir di wilayah Cempaka Putih dan saat ini dilakukan pemeriksaan bahwa orang tersebut ada 7 orang, 4 orang dijadikan atau menunsur sebagai tersangka, 3 orang untuk pembinaan. Pasal apa yang tersangka 4 orang itu? Untuk pasal disangkakan adalah 378 KUHP karena modusnya adalah bahwa orang tersebut menggunakan atribut dan menggunakan kartis parkir. Razia Berantas Jaya 2025 sengaja digelar mengingat banyaknya preman berkedok juru parkir liar yang kerap meminta uang parkir secara paksa dengan jumlah yang tidak wajar.
Nah ini saya jadi ingat, saya ada pengalaman yang baru-baru ini aja nih benar-benar terjadi terkait premanisme tadi berkedok juru parkir tadi. Bagaimana Bayu? Baru beberapa minggu lalu saya dan teman saya ini ke Blok M ya, daerah Blok M yang makanan-makanan viral itu. Ya kami cuman mau beli sedikit makanan jajan gitu ya. Kemudian Blok M itu kan masuknya udah pakai kartu parkir. Betul. Ngetap dan keluarnya pasti bayar lewat situ juga. Pas habis parkir ternyata diminta lagi ada juru parkir tadi di dalamnya. Ya untungnya teman saya galak. Jadi kayak dimarahin justru, nggak mau gitu kayak gitu. Tampaknya harus diselidiki ya, apakah memang resmi atau seperti apa. Karena masa kalau parkir di satu tempat tapi bayarnya sampai 2 kali. Itu dia, ini yang benar-benar terjadi dan di tengah kota Jakarta loh. Dan juga ini kerap ada juga kasus-kasus seperti kerap memelak sopir truk kontainer ini. Ada 7 pemuda ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ya, dari tangan pelaku, pemirsa, polisi menyita sejumlah uang hasil pembalakan para sopir. Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priuk mengamankan 7 orang diduga preman yang kerap melakukan aksi pemalakan terhadap sopir truk kontainer. Para pelaku ini kerap mangkal di pertigaan jalan dengan modus mengatur lalu lintas. Di antara 7 pemuda ini ada pula pelaku bajing loncat atau bajilu yang melakukan pencurian dari barang muatan truk. Ini sampai dengan saat ini kami sudah berlangsung selama 4 hari. Total sudah ada sekitar 7 orang yang kita amankan. Dalam rangka 7 orang ini berasal dari para orang yang melakukan praktek-praktek pungutan liar di sepanjang jalur Marunda Cilincing yang sudah kita amankan. Saat ini 7 pemuda tanpa identitas tersebut tengah menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan ke Dinas Sosial guna diberi pembinaan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap seorang pria terkait aksi premanisme terhadap Kepala Security Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Ya, tersangka ditangkap di rumah kontrakannya di Kecamatan Kramat Jati. Salah satu terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap Kepala Keamanan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur yang juga seorang purnawirawan Polri adalah seorang pria berinisial PP. Pelaku ditangkap di kontrakannya yang tak jauh dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari hasil pengembangan, petugas kepolisian dari tim Resmo Polda Metro Jaya dan Polsek Kramat Jati juga menangkap 5 orang lainnya. Hingga totalnya menjadi 6 orang yang berhasil ditangkap. Tetapi Polda sudah mengambil alih LP tersebut dan Polda sudah menangkap oknum-oknum tersebut. Ada berapa Pak yang diamanin Pak? 6 orang yang diamankan Polda Metro Jaya, Krimpung Polda Metro Jaya. Oke, 6 orang Pak. Selain intimidasi ada perlakuan fisik nggak Pak? Pemukulan atau sebagainya? Laporan ya, Chief Security laporan pada kami kenakan pasal 335. Sebelumnya, viral di media sosial aksi premanisme dan intimidasi terhadap purnawirawan Polri di area Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Iya, pemirsa, imbas aksi premanisme personil gabungan TNI Polri dan Satpol PP membongkar posko-posko ormas yang ada di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Selain membongkar posko ormas di Pasar Induk, petugas gabungan juga menyisir preman berkedok ormas yang diduga masih berada di dalam pasar. Posko Ormas BPPKB Banten yang berada di Pasar Induk Kramat Jati sebagai tempat istirahat para preman yang melakukan aksi premanisme di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur dibongkar oleh Polsek Kramat Jati bersama sejumlah jajaran PD Pasar Jaya. Pembongkaran juga dilakukan untuk menghilangkan berdirinya ormas yang dianggap meresahkan para penghuni pasar, terutama para pedagang. Dalam pembongkaran tersebut tidak ada satupun anggota ormas, yang ada hanya terdapat sejumlah atribut ormas tersebut.
Kita untuk mencari preman-preman yang ada ini, ormas yang ada di Pasar Induk, malam ini nihil ya, kita sudah sisir ya, dari blok ke blok ya. Dan malam hari ini juga perintah pimpinan kita untuk membongkar pos-pos ormas yang ada di Pasar Induk. Jadi diperintahkan pada pimpinan tidak ada lagi pos-pos ormas yang berada di Pasar Induk. Bentuk respon cepat ya dari teman-teman untuk bisa menyajikan pasar ini aman dan nyaman tentunya gitu ya. Karena ini adalah bentuk tindak lanjut dari beberapa hari yang lalu ada keluhan masyarakat terkait keberadaan ormas-ormas tersebut. Kamu siapa? Kamu itu maksudnya apa? Kamu mengataskan nama siapa? Siapa yang tahu? Kamu berada di sini mengatas nama siapa? Ini perintah gua anu, perintah siapa? Ini gua belnya, Ayo. Yuk. Pembongkaran ormas ini dilakukan menyusulnya adanya kasus dugaan premanisme dan intimidasi yang dilakukan anggota ormas yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati. Pembongkaran posko ormas bersama petugas gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP merupakan respon terkait aksi premanisme yang ada di lingkungan Pasar Kramat Jati yang dilakukan oleh ormas. Pemirsa, 65 orang preman berkedok anggota ormas yang kerap meresahkan di kawasan industri Kabupaten Karawang, Jawa Barat ditangkap Polres Karawang. Jadi mereka diduga melakukan pemalakan juga kerap meminta jatah rokok kepada pelaku usaha hingga pekerja proyek dan pengemudi di kawasan industri. Sebanyak 65 orang yang kerap meresahkan warga di wilayah hukum Polres Karawang, Jawa Barat ditangkap dalam operasi pekat yang digelar Polres Karawang sejak tanggal 1 hingga 10 Mei 2025. Puluhan pelaku ini diduga kerap melakukan aksi premanisme termasuk parkir liar di berbagai lokasi. Sasaran utama mereka pekerja proyek dan pelaku usaha dengan modus mulai dari minta rokok hingga tarif parkir yang tak wajar. Polisi menegaskan operasi ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk memberantas premanisme serta mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Para pelaku preman ini adalah mereka meminta uang rokok kepada korban yang saat itu sedang mengerjakan proyek pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang ada di dalam kawasan industri. Selain itu, ada pelaku lain yaitu mereka meminta uang untuk parkir liar yang biasanya normalnya sekitar 2.000 sampai 5.000 bisa dipalak sampai sekitar 20 sampai 30.000. Polres Karawang berkomitmen akan terus memberantas premanisme dengan melakukan operasi pekat dan siap terima aduan masyarakat jika menemukan adanya pungli ataupun pemalakan yang dilakukan oleh preman. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal di Cilegon, Banten yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing ini viral di media sosial. Ya, pengusaha lokal diduga minta dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional bernilai triliunan rupiah tanpa lelang. Harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk hadir, 3 triliun untuk hadir tanpa ada lelang. Bagi. Selesai. Sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah pengusaha lokal yang mengatasnamakan organisasi pengusaha kota Cilegon diduga mengintimidasi seorang pengusaha dari salah satu perusahaan petrokimia dengan meminta dilibatkan dalam proyek perusahaan senilai triliunan rupiah kepada pengusaha asing tanpa lelang. Menyusul viralnya video tersebut, Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indranata Negara akan menindak tegas organisasi ormas maupun LSM hingga oknum yang berkedok premanisme. Berkaitan dengan premanisme ini, Polres Cilegon berkomitmen sesuai dengan perintah Pak Kapolri dan Pak Kapolda Banten, kita tindak tegas ormas-ormas yang berkedok premanisme, kemudian juga
LSM juga, oknum-oknum yang berkedok premanisme itu juga kita tindak tegas apabila ada di wilayah hukum Polres Cilegon. Sementara itu, Kapolres Cilegon juga telah memediasi antara kedua belah pihak agar tidak ada pengancaman maupun intimidasi terhadap proyek strategis nasional. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Kadin Anindya Novian Bakri menyatakan akan menyelidiki kasus permintaan jatah proyek yang dilakukan oleh pengusaha lokal terhadap pengusaha asing di Cilegon. Ya, sementara pengusaha lokal membantah intimidasi dan mengaku datang untuk menanyakan janji manajemen. Sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan juga etis untuk melihat keluhan daripada dan pertanyaan masyarakat di Cilegon. Pasti Kadin itu selalu fokus untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasi, dan tentu menginginkan kepastian hukum dan tidak ingin ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dan juga represif. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu lebih ke arah oknum, dan itu levelnya kan kabupaten kota, sehingga kita akan bekerjasama dengan provinsi dan Kadin Indonesia juga mengerahkan WKUK hukum dan organisasi untuk benar-benar kita menindaklanjuti dan menyikapi secara bijak dan cepat. Sebenarnya tidak ada intimidasi, ada beberapa kesepakatan sebelumnya, tapi tidak ada jawaban. Gitu. Dari kita pengusaha lokal berharapnya ketika ada investasi itu kita diajak bicara lah, kita diajak kumpul gitu kan. Ya, ini artinya bahwa premanisme ini tidak hanya datang di pasar-pasar saja, tidak hanya di kalangan-kalangan jalanan saja, tapi dimanapun. Mereka pun yang mungkin tidak pakai dasi tadi ya, saya juga pakai dasi lagi nih hari ini. Ini bisa juga melakukan premanisme karena itu bukan pekerjaan, tapi ternyata itu adalah sikap ya. Ya, dan perlu adanya penyelidikan lebih lanjut ya untuk benar-benar apakah memang tindakan yang mereka lakukan ini sebuah bentuk premanisme atau bukan. Ya, kita dukung kalau misalkan ini untuk diberantas ya, karena ini juga ada informasi di mana Gubernur Banten Andra Soni menyayangkan aksi pengusaha lokal tersebut, pemirsa. Ya, Andra Soni berharap peristiwa ini tidak terulang kembali untuk menjaga iklim investasi. Hari ini saya menyayangkan kejadian tersebut ya, karena kita semua sedang berupaya bagaimana memberikan rasa nyaman kepada pelaku-pelaku industri atau pelaku-pelaku usaha dan kemudian investasi. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Yani Kapolri memastikan pemberantasan premanisme juga menjadi bagian dari upaya Polri untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional. Terkait dengan kegiatan aksi pekat atau operasi pekat, kita menyebutnya operasi pekat penyakit masyarakat, ini sudah kita lakukan, memang ini rutin ya, namun karena memang beberapa waktu ini kemudian ini seperti bermunculan di mana-mana, maka saya perintahkan untuk kegiatan operasi pekat khususnya terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat ini ditingkatkan. Kita melaksanakan operasi serentak kewilayahan dengan sandi operasi pekat yang kita laksanakan di tanggal 1 Mei kemarin, dan tentunya ini akan terus berjalan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Tentunya ada strategi-strategi untuk kemudian mengurangi, baik bagaimana kemudian kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait kenapa fenomena ini terjadi, sehingga kemudian di satu sisi ada solusi, di sisi lain juga kita mengharapkan tidak ada hal-hal yang kemudian dilakukan dan itu berdampak merugikan masyarakat lain. Apalagi terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi, terkait dengan investasi, kami Polri tentunya concern masalah itu dan kita akan mengawal program-program tersebut, dan ini menjadi komitmen kita bersama untuk menjaga dan mengawal pertumbuhan ekonomi dan juga investasi yang ada. Di satu sisi mencarikan solusi terhadap masalah yang ada.
Satgas Gabungan Komando Operasi TNI HBMA berhasil melumpuhkan salah satu tokoh penting organisasi Papua Merdeka atau OPM, Nekison Enumbi alias Bumiwalo Enumbi di distrik Ilamburawi, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah Sabtu lalu. Selain itu, Satgas HBMA juga melumpuhkan 18 anggota OPM lainnya yang merupakan anggota Bumiwalo. Pemirsa, Nekison Enumbi alias Bumiwalo Enumbi tercatat dalam daftar pencarian orang dengan keterlibatan dalam sejumlah insiden mematikan, termasuk penembakan terhadap aparat dan juga warga sipil. Bumiwalo Enumbi dikenal sadis atas berbagai serangan brutal seperti penembakan tukang ojek, serangan terhadap kendaraan umum, dan juga insiden berdarah lainnya yang mengganggu stabilitas wilayah Puncak Jaya. Dalam baku tembak yang terjadi, Bumiwalo tewas di tempat. Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain senjata api otomatis, munisi, senjata tajam, alat komunikasi hingga anak panah. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugu Siga, Jendapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata organik AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah serta bendera bintang kejora. Polda Metro Jaya memeriksa Roy Suryo CS terkait dengan ijazah palsu Joko Widodo. Selengkapnya akan hadir usai yang satu ini, tetaplah di Sido Today. Dari kemarin pakai kamera 1. Terima kasih Anda kembali di Sido Today pemirsa. Kita ke informasi berikutnya. Wanita pengendara sepeda motor tertabrak pickup saat menyeberang di jalur Pantura, Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat. Peristiwa itu terekam CCTV. Seorang ibu mengendarai sepeda motor hendak menyeberang jalan untuk memutar arah di jalur Pantura via Karangampel, Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Namun tiba-tiba muncul kendaraan bak terbuka yang melaju dengan kecepatan tinggi. Benturan keras membuat pengendara motor terpental hingga beberapa meter, sementara mobil banting setir ke jalur kanan. Beruntung korban hanya luka ringan dan dirawat di Puskesmas Liak. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, pengemudi mobil sudah dimintai keterangannya oleh polisi. Kasus ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Cici Rangga di studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Ya, terima kasih Bayu dan Yasmin. Pemirsa, menemani aktivitas Anda pagi hari ini, mari kita update informasi arus lalu lintas. Dan yang pertama, saya akan mengajak pemirsa memantau dari sekitaran exit tol Bekasi Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pagi hari ini, dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, dan juga gerbang tol Bekasi Barat hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar.
Terlihat kendaraan-kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Dikarenakan adanya pertemuan arus lalu lintas pada sekitaran kawasan ini, kami himbau bagi para pengendara untuk selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, khususnya bagi para pengendara sepeda motor untuk tidak melawan arus karena rawan akan kecelakaan. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Pemirsa, arus kendaraan dari arah Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke Jalan Pantura hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun dari Jalan Pantura yang akan menuju ke Jalan Tuparev juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Begitupun dari Jalan Tuparev yang nantinya akan mengarah ke Jalan Jenderal Ahmad Yani. Walaupun belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, dihimbau bagi para pengendara untuk tetap pada jalur dan lajur yang benar. Berikutnya, pemirsa, kita akan beralih ke sekitaran kawasan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Kondisi arus lalu lintas pagi ini dari arah Bandung yang akan mengarah ke arah Sumedang ataupun sebaliknya terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Terlihat belum ada peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal di kisaran 45 km per jamnya. Dan bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat yang berlalu lalang pada kawasan Tanjung Sari sendiri, untuk itu bagi para pengendara agar tetap berhati-hati di jalan. Dan terakhir, pemirsa, kita akan beralih ke kawasan alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Madaan ataupun sebaliknya hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Terlihat sedikit terjadi antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan tempuh kecepatan yang cukup normal. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah berhenti di belakang garis stop untuk memberikan sarana penyeberangan bagi para pejalan kaki yang melintasi kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami bagikan juga informasi bahwa berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia selama 1 kali 24 jam sudah ada sebanyak 211 kasus laka lantas yang terjadi dengan rincian 18 meninggal dunia, 45 luka berat dan 270 luka ringan. Dari 211 kasus laka lantas yang terdata, 35% dikarenakan kecerobohan pengemudi. Untuk itu bagi para pengemudi agar tetap berkonsentrasi saat berkendara, utamakan keselamatan diri Anda pribadi dan juga keselamatan bersama di jalan. Bagi pemirsa yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Bayu dan Yasmin yang dapat kami bagikan langsung bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih atas laporan Anda Brigadir Cici Araga dari Studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya Kamis siang memeriksa Roy Suryo CS terkait kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dalam pemeriksaan tersebut, Roy Suryo mendapat 24 pertanyaan dari penyidik. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo memenuhi panggilan Polda Metro Jaya di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk melakukan klarifikasi. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo menyinggung tentang pasal Undang-Undang ITE dalam pelaporan pada 26 Maret 2025. Dia mengingatkan jangan sampai memaksa menjalankan hukum yang tidak semestinya. Jadi ini clear banget ya, ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama, inisial dan sebagainya, hentikan tindakan-tindakan seperti itu tidak bagus ya untuk masyarakat. Karena ternyata tidak ada terlapornya. Jadi kalau tidak ada terlapornya, saya nggak perlu jawab. Karena kalau saya menjawab, jangan-jangan saya nanti jadi saksi. Kalau jadi saksi dan saudara yang terlapor itu adalah saksi saudara saya, ya saya nggak boleh jadi saksi. Atau misalnya yang terlapor itu adalah untuk pribadi. Loh, saya malah nggak boleh lagi itu untuk menjawab seperti itu. Daripada itu mubazir,
Ya, lebih baik dari awal saya tanyakan terlapornya mana. Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita maksudnya. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan, nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab. Ya, karena itu pertanyaannya menyangkut soal itu. Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal. Ya, di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa. Ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Kayak dulu kasus Mbak Prita Mulyansari. Jahat sekali. Pegiat media sosial Dr. Tifa hadir di Polda Metro Jaya didampingi sejumlah pendukungnya. Pemeriksaan Roy Suryo dan Dr. Tifa dilakukan secara terpisah. Roy Suryo diperiksa di Unit 1 Subdit Kameng di Rekrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Dr. Tifa diperiksa di Unit 4 Subdit Kameng di Rekrimum Polda Metro Jaya. Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai dua sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Sosok aktivis dan pegiat media sosial mulai dari Refli Harun, Marwan Batubara turut hadir mendampingi Dr. Tifa dan Roy Suryo. Selain Roy Suryo dan Dr. Tifa, Polda Metro Jaya juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Egy Sujana. Namun yang bersangkutan tidak hadir. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari mengatakan pihaknya telah memeriksa 24 saksi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Selain itu, penyidik juga telah menyita bukti berupa flash disk berisi tautan dan sejumlah dokumen. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada satu buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembaga. Pemirsa, polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir. Dosen pembimbing akademik Jokowi juga ikut digugat ke Pengadilan Negeri Sleman. Dalam menghadapi gugatan seperti apa ya? Nggak siap. Saya menghadapi macam-macam tuh saya belum pernah sih tadi. Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, nggak punya jawaban. Tidak siap. Itulah yang disampaikan dosen pembimbing akademik Jokowi, Kasmujo, menghadapi gugatan yang malah dituduhkan kepadanya terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menghadapi kasus ini, Kasmujo menyerahkan sepenuhnya kepada Fakultas Kehutanan UGM. Segala sesuatunya terkait Pak Kasab, apakah itu urusan ijazah, urusan perdata, atau urusan sebagai wakil untuk memberi penjelasan, semua dari fakultas sudah bilang, semua nanti suruh ke sini Pak, nanti saya jawab semua. Namun, gugatan ini sudah terregister di PN Sleman 5 Mei 2025. Sidang perdana gugatan digelar di Pengadilan Negeri Sleman 22 Mei 2025 mendatang.
Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Ya, hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Mega, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya untuk membantah tudingan tersebut. Suruh Pak Handoko saya suruh di testing dengan ini ilmu psikologi. Jadi IQ-nya sama EQ-nya. Intelligence quantum sama emotional quantum. Nah, supaya apa? Ini benar pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Gitu loh. Nah, dengan demikian. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sidang gugatan kasus korupsi impor gula oleh terdakwa Tom Lembong kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. 2 saksi diperiksa di awal sidang, termasuk anggota Komisi 6 DPR RI Rahmat Gobel. Salah satu saksi dalam persidangan yang dihadirkan diantaranya anggota Komisi 6 DPR RI Rahmat Gobel yang merupakan ex-direktur bahan pokok strategis Bakopstra Kemendak. Sidang sempat diwarnai interupsi lantaran Rahmat Gobel tidak ingat soal berapa surat yang ia tanda tangani semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan 2014 sampai 2015. Interupsi dilayangkan tim kuasa hukum Tom Lembong hingga berujung ketegangan dengan hakim anggota Alfi Setiawan. Tim kuasa hukum Tom Lembong berinisiatif menampilkan surat yang pernah ditandatangani saksi Rahmat Gobel semasa menjabat Menteri Perdagangan. Namun Ketua Majelis Hakim Denny Arsan Fatrika menolak. Selain Rahmat, jaksa juga menghadirkan ex-direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, yaitu Indrasari Wisnuwardana. Kemudian surat kepada koperasi ini 2 kali ya Pak ya? Di bulan Juni dan di bulan Agustus 2015. Saya nggak ingat itu Pak. Kok nggak ingat semua ya? Udah lama Pak, saya nggak tahu Pak. Iya, saksi yang lain juga diperiksa juga Pak. Kejadian 2014, 2015 dan mereka bisa jelaskan. Tidak seperti Bapak lupa semuanya gitu. Iya, mohon maaf untuk itu. Cuma Bapak sendiri aja, sekian banyak saksi yang kami periksa di persidangan ini, cuma Bapak sendiri yang lupa selalu. Iya kan? Saksi yang lain juga ada juga, saya yakin seusia Bapak, ya kan, bisa mampu menjelaskan dengan baik. Tidak mereka bilang lupa-lupa. Ya. Mohon maaf untuk Bapak, itu. Iya kan, Dirjen juga ada juga yang kita periksa di sini, ya kan. Penjelasannya jelas, tidak ada yang bicara lupa Pak. Hanya Bapak yang bicara lupa hari ini. Sampai keterangan 2 saksi tadi tidak ada yang dilanggar oleh terdakwa dalam hal ini Pak Tom Lembong. Karena tadi ada beberapa hal yang disebutkan tadi dikatakan tidak diatur. Bukannya melanggar aturan, tapi tidak diatur dalam aturan. Ya, jadi itu berbeda. Karena dalam pasal pidana itu seseorang bisa dikenakan pidana kalau dia betul-betul melanggar pasal yang dimaksud. Sedangkan ini tidak ada pasal ataupun aturan yang dilanggar. Cuman memang pada waktu itu aturannya tidak ada sehingga Pak Tom mengambil suatu kebijakan. Ya, kembali lagi pada kebijakan. Dan ternyata kebijakannya pun menghasilkan hal yang positif. Jadi tidak ada permasalahannya. Nah, lalu tadi banyak sekali baik dari anggota Majelis Hakim yang membuat kesimpulan yang tadi keliru. Ya, yang kami tadi ralat. Karena ternyata misalnya contoh, tadi dikatakan tentang bahwa anggota Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pak Rahmat Gobel menolak permintaan dari Enkopar untuk memperpanjang misalnya. Padahal tadi begitu kami klarifikasi bukan menolak, tapi dia belum menjawab perpanjangan itu. Karena kenapa? Karena beliau keburu diganti.
Karena permintaannya tanggal 27 Juli, beliau awal Agustus sudah diganti. Jadi belum sempat menjawab. Nah, yang menjawab itu adalah Pak Tom Lembong. Dan Pak Tom Lembong menyetujui perpanjangan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Jadi sampai pemeriksaan tadi, belum sama sekali ada indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong. Dan kami juga tadi kembali mengingatkan tentang audit BPKP. Ya, audit BPKP itu sampai saat ini belum ada yang menunjukkan tentang kerugian uang negara itu. Sementara itu, menurut Tom Lembong, saksi Menteri Perdagangan periode 2014-2015 Rahmat Gobel menyebutkan ketika tidak terdapat ketentuan yang melarang, maka impor gula kristal mentah ini boleh dilakukan. Saya sangat mengapresiasi pernyataan Pak Rahmat Gobel, ya, pendahulu saya sebagai Menteri Perdagangan, ya, bahwa impor yang saya lakukan, yaitu impor gula mentah untuk diolah jadi gula putih itu boleh-boleh saja, ya, sah-sah saja. Tidak ada aturan yang melarang. Ya. Saya kan dituduh melanggar aturan dengan impor gula mentah, ya, bukan gula putih. Ya. Jadi tadi Pak Gobel sangat jelas, satu saksi dari Kemendak juga sangat jelas, tidak ada aturannya. Ya. Dan bahkan Pak Gobel bilang ya kalau memang ada kebutuhannya ya sah-sah saja untuk gula mentah diimpor, ya, kalau itu yang tersedia. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menangis di depan majelis hakim. Ya, Maman hadir sebagai amicus curiae atau sahabat peradilan dalam sidang kasus yang menyeret UMKM di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya mengharapkan majelis hakim dapat memutus bebas saudara Firly sebab pelanggaran yang dilakukan seharusnya menjadi sanksi administratif, bukan sanksi pidana. Sebagaimana didakwakan oleh penuntut hukum. Terima kasih. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman tak kuasa menahan tangisan di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Maman hadir sebagai sahabat pengadilan atau biasa yang disebut amicus curiae terhadap pemilik toko Mama khas Banjar. Maman pun siap bertanggung jawab atas kasus yang menimpa UMKM. Sebagai menteri yang bertanggung jawab atas pembinaan UMKM, kalau misalnya mau ditanya yang mulia, siapa yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini? Tegas dalam organisasi sampaikan saya, bukan mereka. Disitu lagi saya bilang, kalau misalnya kita mau bertanya siapa yang bertanggung jawab dalam situasi hari ini, saya sampaikan saya, dan saya siap bertanggung jawab. Ia juga menambahkan penjatuhan sanksi pidana kepada pengusaha UMKM seperti terdakwa Firly dipandang tidak sejalan dengan arah politik nasional. Intinya saya upayakan apapun itu kan, namun hasil saya ikhlas apapun nanti yang dari majelis hakim nanti yang di hasil putusannya. Hadirnya Menteri UMKM sebagai sahabat peradilan membuktikan komitmen pemerintah hadir dan berempati terhadap kemajuan pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Dari kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi iNews melaporkan. Kamu tahu nggak, ada hal yang sampai sekarang ini buat saya kepikiran. Apa itu, Bayu? Yang kemarin sedang heboh di media sosial, yaitu pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut soal ukuran jeans 33 sampai 34 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, saya ukurannya 33 lagi. Sama Yasmin, tapi untungnya saya pakai celana bahan. Celana bahan sama ya kalau sekarang ya. Kalau pakai jeans jadi mungkin lebih panjang ya. Mungkin jadi kepikiran gitu ya. Tapi menurut dari Menkes ini, konsumsi lemak berlebih dapat memicu timbunan lemak pada organ tubuh yang disebut-sebut visceral fat sehingga berisiko merusak organ tubuh seperti jantung, hati, serta ginjal. Pak Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi 2. Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal pria dengan ukuran celana jeans di atas 32 atau 33 hingga 34 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menuai kontroversi.
Publik berasumsi jika pria dengan masalah obesitas dipastikan memiliki umur pendek. Menkes pun menjelaskan maksud pernyataannya, jika konsumsi lemak berlebih dapat memicu timbunan lemak pada organ tubuh, seperti jantung, hati, dan ginjal, yang disebut visceral fat. Keberadaan visceral fat dapat mengeluarkan proinflamasi sitokin, berupa interleukin 6 yang dapat merusak organ tubuh. Dengan begitu, tubuh akan mudah terserang penyakit yang beresiko mendekatkan diri dengan kematian. Visceral fat ini bahaya karena dia mengeluarkan proinflamasi sitokin seperti interleukin 6, ada yang namanya TNase alpha 6, itu semuanya dikeluarkan, itu merusak organ. Jadi memang sebaiknya kita harus menurunkan BMI kita di bawah 24. BMI 24 kan susah ngomongnya. Yang lebih gampang adalah lingkar perut laki-laki di bawah 90, lingkar perut wanita di bawah 80. Agar bisa hidup lebih sehat, Menkes meminta masyarakat menjaga body mass index atau BMI di bawah angka 24 untuk kategori normal. Untuk ukuran lingkar perut bagi laki-laki harus di bawah 90 cm dan di bawah 80 cm untuk perempuan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo hadir sekaligus membuka forum yang dihadiri oleh para ketua dan anggota parlemen dari negara-negara anggota OKI. Dalam kesempatan ini, Prabowo menegaskan komitmen Republik Indonesia untuk memperkuat kerjasama dengan negara OKI, salah satunya melalui diplomasi di parlemen. Presiden Prabowo menyerukan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan dan perdamaian di Palestina. Beberapa hari yang lalu saya mendapat kehormatan berbicara di hadapan parlemen Turkiye di Ankara. Dalam forum itu saya menegaskan kembali komitmen Indonesia, komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti dalam membela hak rakyat Palestina untuk merdeka. Saya ulangi kembali di forum ini, sudah tiba waktu. Jangan kita sekedar berdiskusi, jangan menyusun resolusi lagi. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Perjuangan ini akan semakin kuat bila kita, dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia bisa bersatu. Marilah kita atasi perbedaan kita. Marilah kita atasi kecurigaan kita. Marilah kita atasi rivalitas di antara kita. Marilah kita lihat hal-hal yang penting, yaitu keselamatan umat Islam. Marilah kita melihat masa depan peradaban Islam. Islam pernah memimpin dunia dalam peradaban, dalam sains dan teknologi. Dan kita harus kembali untuk meraih sains dan teknologi supaya kita bisa mengangkat kesejahteraan rakyat kita. Tidak mungkin kita kuat kalau rakyat kita miskin. Tidak ada negara miskin yang kuat. Untuk itu kita harus keluar dari kemiskinan. Kita harus berjuang untuk mengangkat rakyat kita masing-masing dari kemiskinan. Dan untuk itu dibutuhkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih kita.
Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Perdana Menteri Australia Anthony Albanese usai dilantik pada 13 Mei lalu. Presiden Prabowo dan PM Albanese menggelar pertemuan empat mata di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta Kamis pagi. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi PM Albanese usai dilantik pada 13 Mei lalu. Kehadiran PM Albanese disambut pasukan jajar kehormatan serta sejumlah siswa sekolah dasar yang mengibarkan bendera Indonesia dan Australia. Hormat, anjatan! Upacara kenegaraan pun digelar di halaman Istana Merdeka diiringi lantunan lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara kenegaraan, Presiden Prabowo dan PM Albanese saling memperkenalkan delegasi masing-masing. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan empat mata antar kedua pemimpin negara, diikuti dengan pertemuan bilateral antar delegasi Indonesia dan Australia, membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Kunjungan ini adalah kunjungan pertama yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Albanese satu hari sesudah beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan atas kehormatan yang besar ini. I'm here in Indonesia because no relationship is more important to Australia than this one. And no nation is more important to the prosperity, security and stability of the Indo-Pacific than Indonesia. Kunjungan ini menjadi kali keempat PM Albanese berkunjung ke Indonesia. Ia berharap tidak hanya kemitraan strategis Australia-Indonesia yang berkembang, tetapi juga memperdalam keterlibatan ekonomi dengan Indonesia dan Asia Tenggara secara lebih luas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kira-kira bagaimana fasilitas dan kesibukan di dapur catering yang melayani jemaah calon haji Indonesia? Ya, laporan selengkapnya ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Sido Today. Ya, pemirsa, fenomena barang tertinggal kerap terjadi pada jemaah calon haji Indonesia selama berada di Madinah, Arab Saudi. Ya, jemaah tak perlu khawatir, layanan pelindungan jemaah daerah kerja Madinah ini hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Perpindahan jemaah dari Madinah ke Mekah tercatat 206 kloter atau sekitar 80.107 jemaah sudah tiba di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 11.230 jemaah sudah tiba dari Madinah ke Mekah. Fenomena barang tertinggal menjadi masalah yang nyaris tak terhindarkan. Barang seperti tas, koper, kursi roda, ponsel, bahkan uang tunai kerap ditemukan tertinggal baik di hotel ataupun kawasan Nabawi.
Mengatasi persoalan tersebut, layanan perlindungan jemaah atau Linjam menerapkan sistem koordinasi lintas sektor terstruktur, mulai dari sektor 1 hingga 5 daerah kerja Madinah. Jika ada barang yang tertinggal atau ditemukan, datanya akan langsung dibagikan dalam grup aplikasi percakapan untuk ditindaklanjuti. Alhamdulillah setiap harinya kita menerima barang-barang dari bandara itu setiap hari terambil selama ini seperti itu, lancar Alhamdulillah. Jadi himbauan kami selaku Kasih Linjam agar para jamaah senantiasa menjaga diri, ya selalu membawa identitas, ya jangan sampai identitas ini lepas dari dirinya, karena suatu saat seandainya jamaah ini nanti tersasar itu kita mudah mencarinya. Jemaah diimbau untuk selalu membawa identitas dan menandai barang pribadi dengan informasi lengkap agar pelacakan bisa dilakukan lebih cepat. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, keberangkatan jemaah calon haji masih terus berlangsung, dan untuk mengetahui informasi terkini di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, sudah ada rekan Amrina Rida di sana. Ya, Amrina, ada berapa kloter rencananya yang akan diberangkatkan hari ini dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta? Iya, Bayu dan juga Yasmin, memang benar bahwa hingga hari ini proses keberangkatan dari para calon jamaah haji, khususnya untuk embarkasi Jakarta Pondok Gede ini masih terus berlangsung. Nah, kalau terkait dengan keberangkatan, pada hari ini ada satu kloter yang rencananya akan diberangkatkan, yakni kloter 36 yang berasal dari DKI Jakarta, terdiri dari 438 calon jamaah yang rencananya hari ini akan diterbangkan ataupun juga menuju ke Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 17 sore. Nah, untuk kloter 36 ini tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada kemarin sore juga. Nah, kalau untuk keberangkatan tadi ada satu kloter, pada hari ini pun juga terdapat satu kloter lain lagi yang kembali masuk ke Asrama Haji Pondok Gede. Nah, satu kloter yang kembali datang ataupun juga masuk untuk transit di Asrama Haji Pondok Gede, ini adalah kloter 37 yang berasal dari Tangerang, Banten, yang mana terdiri dari 338 calon jamaah haji. Nah, untuk kloter 37 ini tadi sudah tiba pada pukul 7 pagi, dan juga kalau untuk kloter 37 ini dijadwalkan akan terbang menuju ke Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta pada esok hari pada pukul 1 dini hari. Nah, selain itu Bayu dan juga Yasmin, sebenarnya kalau untuk di embarkasi Jakarta Pondok Gede pada hari ini ada satu kloter lain lagi yang melakukan proses keberangkatan, yakni kloter 38 yang berasal dari Lampung. Namun untuk kloter 38 ini diketahui tidak masuk ke Asrama Haji Pondok Gede pada hari ini dikarenakan akan langsung melakukan proses keberangkatan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan penerbangan pada esok hari. Nah, tentunya Bayu dan juga Yasmin, untuk kloter 37 yang sekarang ini tadi sudah tiba, sekarang sedang melakukan proses pemeriksaan dan juga pengecekan kesehatan dan juga dokumen di tempat kami melaporkan saat ini. Ini bisa dilihat juga di belakang bahwa untuk proses pengecekan dan juga pemeriksaan terus berlangsung, dan terdapat sejumlah pengecekan dan juga pemeriksaan yang dilakukan, diantaranya adalah pemeriksaan kesehatan. Untuk pemeriksaan kesehatan, para calon jamaah haji ini akan dibantu oleh para petugas untuk dicek terkait dengan kondisi urin, lalu juga cek laboratorium, tensi darah, dan juga pengecekan dokumen-dokumen kesehatan lainnya yang sebelumnya telah dilakukan oleh para calon jamaah haji ini di domisili masing-masing. Nanti apabila memang ditentukan ataupun juga dicek, lalu juga kondisi dari kesehatan para calon jamaah haji ini ternyata layak, maka mereka akan terbang menuju ke Arab Saudi. Lalu juga ada pemeriksaan dokumen berupa pemeriksaan visa, lalu juga paspor dan juga pemeriksaan identitas, di mana pemeriksaan dokumen ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan dokumen-dokumen imigrasi dari para calon jamaah haji, sehingga nantinya ketika mereka melakukan ibadah haji di Tanah Suci, mereka bisa beribadah dengan tenang karena proses imigrasi sudah dilakukan di Asrama Haji Pondok Gede. Lalu dari para calon jamaah haji ini pun juga ataupun juga menerima adanya pengarahan manasik haji dari para petugas haji. Tadi sudah dilakukan adanya pengarahan manasik haji, dan juga tentunya kalau kita harapkan agar semua calon jamaah haji ini dihimbau untuk menjaga kesehatan agar nantinya bisa berlangsung dengan lancar. Sementara demikian, kembali ke Anda, Bayu dan juga Yasmin. Baik, kita doakan segala prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Amrina Rida dan juru kamera yang bertugas atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan kalian.
Pemirsa, jemaah haji asal Indonesia setiap harinya mendapatkan paket makanan yang disediakan oleh dapur catering di Makkah, Arab Saudi. Salah satunya dari dapur Raqib di daerah Saukiah, Mekah, pemirsa, yang menyediakan hingga 5.000 porsi makanan khas Nusantara setiap harinya. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi menyiapkan 55 dapur konsumsi bagi jemaah Indonesia selama musim haji 2025. Dari 55 dapur yang disiapkan, salah satu dapur yang memproduksi konsumsi paling banyak adalah Raqib. Dapur Raqib terletak di daerah Saukiah, Kota Mekah. Setiap harinya dapur ini dapat memproduksi hingga 5.000 porsi makanan khas Nusantara menyesuaikan cita rasa khas Indonesia. Demi menjaga kesehatan jemaah haji Indonesia selama beribadah di sana, dapur ini telah memenuhi standar kebersihan yang sangat tinggi serta standar gizi dan standar kesehatan yang disesuaikan dengan ketentuan klinik kesehatan haji Indonesia. Kalau untuk masakan, alhamdulillah Indonesia banget. Jadi lidah kita itu sudah biasa makan yang seperti ini. Di sini saya kira makanannya itu ya makanan-makanan khas Arab gitu kan. Tapi ternyata makanannya Indonesia banget, jadi pas untuk kita semua. Juru masak di dapur Raqib seluruhnya berasal dari Indonesia yang telah berpengalaman dan berkompetensi memproduksi makanan dalam jumlah besar. Dari Mekah, Arab Saudi, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Jupiter Aerobatic Team TNI Angkatan Udara tiba di Langkawi International Airport, Kedah, Malaysia. Mereka tampil memeriahkan ajang Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition atau LIMA 2025. TNI Angkatan Udara mengerahkan 8 pesawat KT-1B Wongbi sebagai Duta Bangsa Indonesia dalam ajang Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition atau LIMA 2025 di Malaysia. Tim Jupiter TNI Angkatan Udara yang dipimpin Marsma TNI Toto Ginanto dan Lanut Adi Sucipto sekaligus Supervisor dan Kolonel PNB Frando Marpaung selaku Mission Commander Tim Jupiter disambut oleh Panglima Wilayah Udara 1 Malaysia Mejen Dato Mahathir bin Amin Tudem bersama jajaran Angkatan Udara Malaysia. LIMA 2025 merupakan edisi ke-17 dari pameran kedirgantaraan dan maritim internasional terbesar di kawasan Asia Pasifik yang telah diselenggarakan sejak tahun 1991. Ajang ini menjadi panggung utama industri pertahanan dan penerbangan sipil untuk memperkenalkan kemampuan dan inovasi terbaru. Penampilan tim Jupiter di LIMA 2025 ini merupakan penampilan kelimanya. Dengan akrobatik udara yang memukau, tim Jupiter siap kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.